Itu Oke. kredibel. Itu satu. Kita boleh bahas ini nggak? Karena ini juga jadi renungan saya nih. Yes. Insya Allah ya, saya nggak tahu nih, Allah ilhamkan saya untuk membahas ini karena ini yang menjadi renungan saya. Sebanyak itu isi kandungan Al-Quran gitu ya. Kenapa kalau kita lihat ya, harusnya Nabi Muhammad kalau dia mengada-ada hukum-hukum Al-Quran, dia harusnya mementingkan keluarganya dan dirinya sendiri loh. Dan bahkan sudah ada privilege untuk beliau, kenapa tidak diambil privilege itu untuk menyenangkan beliau? Ini menjadi pertanyaan bagi saya nih, kalau itu adalah definisi wahyu buat Bang Herman. Apa sih definisi orang kredibel? Tapi saya sebelum ke sana, saya ke sini dulu. Saya pindah dulu nih. Tahu nggak Bang Herman, sebenarnya salah satu kredibilitas seseorang itu baik dalam dunia akademis atau di dunia manapun, ya, mau di Antartika manapun lah, kredibilitas manusia itu adalah kejujurannya, Bang. Artinya dia tidak boleh berbohong. Sepakat nggak dulu itu? Nah, itu udah pasti terjadi seperti itu. Karena Kalau gini, dia tidak egois, pasti dia kalau tidak dia akan pernah berbohong, Bang, gini. Kalau dia pernah berbohong sekali, maka probabilitas dia pernah berbohong lagi itu akan ada. Tapi Betul. kalau ada orang tidak pernah berbohong seumur hidupnya, tidak pernah terbukti berbohong, apa alasan dia berbohong? Kenapa dia harus berbohong coba? Iya. Nah, ya karena untuk kepentingan orang banyak. Demi kepentingan orang banyak dia terpaksa berbohong. Ada orang yang seperti itu terpaksa berbohong untuk kepentingan orang banyak. Berarti itu kebohongan yang baik gitu ya, tapi itu tidak dialami oleh Nabi. Abang tahu nggak? Menariknya adalah Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang mengatakan tentang dirinya kepada orang banyak. Aku bahkan tidak pernah berbohong, bahkan ketika bercanda sekalipun. Bang Herman tahu nggak? Bohong-bohong bercanda itu bukan bohong yang menyakiti siapa-siapa loh, apalagi kalau nggak menyerang pribadi dan fisik orang ya. Kayak gini nih, aku bilang, tadi aku di ini loh ketemu Bang Dewa loh. Tadi Bang Dewa ketemu dia nikah sama janda lima janda gitu kan. Orang ketawa tuh, kayak stand up comedy lah. Kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Bahkan Rasulullah tidak pernah, Bang. Nah, jadi ketika ada statement bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang tabligh, amanah, orang yang sidik, maka harusnya kalau memang beliau itu adalah orang yang nabi palsu, harusnya ada satu scholar yang mampu membuktikan bahwa beliau itu pernah berbohong. Dan anehnya kenapa tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan beliau berbohong. Padahal Al-Quran itu dipelajari oleh banyak orientalis. Hadis dipelajari oleh banyak orientalis. Maka kalau kita bicara teori kebenaran, Bang, statement yang tidak terbantahkan, maka itu bisa dikatakan benar itu, Bang. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kredibilitas, mari kita lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang biasa yang tanpa mengaku jadi Rasul, hidupnya sudah enak. Kenapa? Bukan keluarga jahat, dia keluarga baik-baik, pamannya kaya-kaya. Justru ketika dia mengaku Rasul, dia teraniaya, diboikot. Dan dia juga menikah dengan perempuan kaya raya, seorang pedagang terkaya di Jazirah Arab. Justru harusnya rugi dia mengaku sebagai Rasul. Harusnya dia sudah punya istri kaya raya. Dia juga seorang pedagang yang dipercaya. Namanya Wangi di Jazirah Arab. Pertanyaannya, kenapa dia harus berbohong mengaku Rasul Tuhan sementara dia sudah dapat tempat? Orang yang berbohong untuk mendapatkan tempat di publik itu harusnya adalah orang yang namanya jelek. Emang dia busuk, jahat, dia seorang koruptor, tiba-tiba keluar dari penjara. Supaya membangun citranya, dia harus memperlihatkan kebaikannya. Saya lo nggak pernah gini loh, saya nggak pernah gini loh, saya gini. Dia kan selalu mensondingkan, saya nggak pernah. Orang yang bicara saya, itu harus dipertanyakan tuh. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau yang memvalidasi bahwa beliau tidak pernah berbohong. Ini terbukti dari pengikutnya sendiri yang bahkan benci kepada beliau telah Islam. Nggak ada yang ninggalin beliau. Yang kenal beliau betul, yang kenal banget dengan beliau loh. Nah, ini saya mengajak Bang Herman untuk berpikir secara rasional. Kenapa? Diskusi itu kita boleh menggunakan dalil yang pertama akli dan nakli. Nakli itu dalil tertulis, akli itu dalil rasional atau akal. Dan ini masuk dalam kaidah ilmiah. Karena sebab akibat, kausalitas itu hukum yang diakui oleh banyak akademisi sebagai hukum dalam kaidah berpikir yang juga ilmiah. Nah, apa yang saya gagas barusan itu Bang Herman adalah elaborasi dari pernyataan Abang bahwa kita kalau percaya tentang kabar dari seseorang itu harus kredibel yang menyampaikan. Masa mau bicara tentang sakit gigi, bicara ke tukang tambal ban. Nah, jadi kabar yang benar itu Bang Herman
harus diucapkan sama orang yang tidak pernah berbohong. Itu statement saya. Maka nabiku tidak pernah berbohong. Satu, buktikan, sudah mulai dari 1400 tahun lalu ya. Saya masih kalau Allah izinkan saya hidup, mau setahun lagi, 2 tahun lagi, sebulan lagi, saya nggak peduli. Tolong buktikan kepada saya, fitnahan kalian kepada Nabi saya. Nabi saya dibilang begini, begitu. Buktikan saja kalau beliau itu pernah berbohong, sebagaimana saya mampu membuktikan bahwa jangankan Paulus, Tuhan kalian pun saya bisa buktikan berbohong. Nah, ini diskusi kita. Silakan Kanelo dan Bang Herman untuk bertanya. Mohon maaf, ini bukan menyerang, tapi ini adalah mengajak kalian untuk berpikir. Seandainya apa yang saya sampaikan tidak terbantahkan, jangan marah dan sakit hati ke saya. Ya, karena kebenaran dan sejarah ilmu pengetahuan tidak mengenal perasaan. Mungkin begitu. Silakan Bang Herman dan Kanelo. Bang Kanelo. Iya. Selamat malam. Bro Kanelo silakan. Halo. Mau bertanya sama saya? Mau bertanya sama saya? Oh ya double, suaranya double, brother. Oh ya double. Iya, saya. Naik lagi. Cek. Tes. Oke. Halo? Double. Oke. Ada 2 device ya? Saya double ya. Device ya. Ya, saya bicara itu ke pantul suaranya. Ke pantul suaranya. Oh ya udah saya. Mungkin turun dulu terus naik lagi. Ya, accept topik. Bapak Bang Kanelo turun dulu, nanti naik lagi. Kalau gini udah normal. Tes. Oke, good. Lanjut. Oke, baik Uni. Jadi saya mau bertanya. Tadi dikatakan mengenai wahyu itu adalah tidak berbunyi dan tidak bersuara. Ya, dari Allah Azza wa Jalla itu tidak berbunyi, tidak bersuara, tetapi kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu setelah disampaikan oleh malaikat Jibril, tentu bersuara karena didengar oleh Nabi Muhammad. Suaranya adalah ciptaan, tapi kehendaknya itu tidak ciptaan, begitu. Silakan. Iya, jadi wahyu itu maksudnya Uni, Tuhan berkata kepada malaikatnya, terus malaikatnya yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya tidak diajarkan, saya belum mendapatkan literasi, belum membaca bagaimana pandang ulama ketika Allah dan malaikat berkomunikasi, karena itu adalah hal yang transenden. Demi Allah saya tidak akan tahu kecuali saya diberitahu, karena itu adalah hal di luar indrawi saya. Kalau abang bertanya itu saya tidak bisa jawab, karena saya tidak berada di tempat ketika malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi bisa jadi mungkin para ulama sudah memahaminya caranya, mungkin saya yang belum baca literasinya. Kalau itu yang Anda tanya, itu sesuatu yang di luar jangkauan saya. Tapi yang jelas adalah bagaimana kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya. Saya kasih ilustrasi saja begini mungkin ya. Saya saja, nggak usah jauh-jauh dulu kita bicara tentang Allah. Saya dan Anda saja itu bisa berkomunikasi tanpa suara. Percaya nggak? Ya bisa lewat telepati. No. Saya kan prodinya adalah komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi transenden itu banyak bang metodenya. Apa itu? Body language, kemudian mimik wajah. Saya bisa ngobrol dengan teman saya yang sudah akrab dengan saya karena sudah dekat. Kami hanya sekedar melihat terus kami tersenyum berdua, kami tahu itu yang kami pikirkan sama itu. Itu komunikasi namanya bang. Nggak semua komunikasi itu pakai suara. Jadi kalau kita bicara, sedangkan kita makhluk saja mampu berkomunikasi transenden, apalagi, abang tahu nggak? Kata Wahaya tadi, sebelum Al-Quran hadir, itu digunakan untuk sebuah, komunikasi antara onta jantan dan onta betina. Mereka itu kalau mau kawin, bang, mereka nggak bilang, mau kawin. Nggak ada, bang. Nggak ada. Tapi mereka itu ada gestur yang mereka lakukan sehingga lawan jenisnya tahu kalau mereka terkoneksi.
Nah, ini namanya komunikasi yang tidak bersuara tadi. Ketika kita bisa menjabarkan komunikasi makhluk yang tidak bersuara itu ada nyatanya, kenapa kita malah bingung kalau Tuhan itu berbicara dengan malaikat? Harus seperti apa? Kita bicara tentang Tuhan yang menciptakan komunikasi loh. Gitu. Ya, mungkin silakan dilanjut pertanyaannya terkait tentang komunikasi atau wahyu tadi. Ya, artinya wahyu itu berarti dia adalah sesuatu yang sangat-sangat personal sekali. Artinya dia diberikan kepada satu orang pada satu waktu. Begitu ya, jadi maksudnya seperti itu maksud saya. Iya. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi mendapat wahyu dari Tuhan, apakah dalam ajaran atau dalam keislaman, apakah ada orang lain yang juga diberikan wahyu untuk semacam validasi apa yang diterima oleh Nabi, begitu ya? Oke. Atau tidak? Apa alasan ada orang lain yang harus memvalidasi? Alasannya apa? Kalau memang Tuhan pada akhirnya membutuhkan manusia untuk memvalidasi Nabi ini, kenapa Tuhan nggak kasih pengumuman aja, Bang? Buat apa Tuhan memilih Nabi? Gini loh, bentar. Apa gunanya Tuhan membutuhkan validasi dari makhluk? Apa gunanya Tuhan? Ini kita bicara tentang Tuhan loh. Tuhan punya kehendak mengutus makhluknya, lalu dia harus punya validasi dari makhluk. Emang siapa? Ini kita bicara Tuhan loh. Saya seorang direktur. Saya mau mengutus manajer saya ke kota Papua. Kenapa saya harus butuh orang lain untuk membuktikan bahwa dia adalah manajer saya? Ini manajer saya kok, saya yang punya kok. Dia kerja sama saya loh. Kecuali saya menzolimi manajer saya nggak sengaja mengambil dompet dia. Maka harus ada saksi yang melihat saya mengambil itu. Lah, saya punya perusahaan besar. Saya punya manajer, dia kerja sama saya yang bayar gaji dia. Kenapa saya harus panggil, sini cleaning service satu orang, atau sini satu orang manajer lain? Ingat ya, ini manajer saya loh, saya ngutus dia loh. Buat apa? Yang punya kan saya, yang mau ngutus saya. Hei kamu, sini. Saya utus kamu ke Papua sekarang. Kenapa saya kenapa orang, ini perusahaan saya, kenapa? Apa alasan? Coba rasional. Secara rasional, kenapa saya butuh untuk orang lain menyaksikan bahwa saya lagi ngutus manajer saya? Justru kalau perlu, tidak ada yang tahu satu pun orang bahwa ini manajer yang saya utus. Biar apa? Nanti ketika si manajer ini datang ke kantor pusat di Papua, biar semua kelakuan manusia ketahuan. Karena dia bisa jadi nanti, ya dia nggak perlu ngaku manajer, ya saya karyawan baru. Maka akan kelihatan nanti belang-belang mukanya orang lain tuh. Ada yang sok-sokan senioritas. Ada yang bilang, oh anak baru itu. Justru itu bagus. Tapi kalau dia sudah diketahui manajer datang ke kantor pusat, orang sudah tahu semua bahwa manajer baru datang ini orangnya, orang bisa cari muka nanti. Ya Pak, selamat datang ya Pak, ini kantor kita Pak. Orang buruk pun bisa sosok baik nanti. Justru saya kalau ngutus manajer saya namanya adalah Dewa. Dewa sini Dewa. Ya Bu. Perusahaan kita di Papua bermasalah. Di situ banyak sekali orang-orang yang sok-sokan kayaknya. Saya dengar kabar nih, ada yang korupsi segala macam. Saya utus kamu ke sana ya. Siap Bu. Silakan Dewa, kamu ke sana. Apa perlu saya panggil orang di sana untuk ini manajer kita loh ya, ngapain? Inilah logikanya. Kenapa Nabi itu tidak butuh secara, kalau saya memahami, kenapa Nabi harus butuh saksi? Karena kalau nanti Nabi butuh saksi lagi, yang mendengarkan juga Nabi. Nanti diminta lagi, saksi bahwa yang mengatakan si ini benar siapa? Siapa validatornya? Oh ada lagi nanti orang, ya validator kalau orang ini siapa? Ada lagi, ujung-ujungnya Tuhan nggak usah, ngapain Tuhan kasih pengumuman aja udah. Ngapain capek-capek ngutus Nabi, pakai saksi-saksi segala. Udah ngomong aja dari langit, wahai hambaku, akulah Tuhanmu. Itu kuutus manusia seperti yang dalam kitab kalian ya kan? Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tahu-tahu Yesus berkata, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Begitu.
Ngapain? Kenapa harus pakai saksi? Silakan dijawab. Kalau nggak kita maju ke diskusi selanjutnya. Naik. Baik, jadi itu kan pertanyaan saya. Berarti di dalam keislaman, khususnya dalam dunia wahyu, berarti yang menerima wahyu hanya satu orang saja ya? Oh enggak. Siapa bilang? Yang menerima wahyu itu banyak. Selain Nabi Muhammad? Banyak. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Tidak ada yang menerima wahyu. Kalau kita bicara tentang zamannya Nabi Musa, kenapa Nabi Musa harus berteman dengan Harun? Karena beliau susah untuk berbicara, beliau cadel. Maka Nabi Harun juga menjadi seorang nabi, salah satu nabi juga, karena beliau nanti membantu Nabi Musa untuk berbicara ke Fir'aun. Saya kasih kamu dalil aja deh, Kanelo ya. Saya bicara nggak mau dari asumsi saya. Dalam surah Al-Isra ayat ke-96 ya. Kata Allah ya, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan mohon maaf mungkin karena kalian teman-teman Kristen punya doktrin ya, nggak mau baca kitab sendiri, saya bisa buktikan kok dalam kitab kalian itu. Yesus mengatakan saksi tentang kenabian atau kerasulan dia, itu bukan saksi manusia. Silakan, nanti kita bahas itu. Tapi silakan elaborasi lagi pertanyaannya. Nih, baca dalam 1 Yohanes pasal 5 nomor 9. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Lucu orang Kristen minta kesaksian manusia terhadap kerasulan Nabi Muhammad dan kerasulan kenabian dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri bilang, menurut kitab Yohanes, kita menerima kesaksian manusia. Tapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah terhadap itu anaknya, utusannya. Kenapa harus ada saksi manusia? Lanjut dalam Yohanes pasal 18 kalau teman-teman boleh membaca itu. Kata orang Farisi, kamu bersaksi dari dirimu sendiri maka kesaksianmu tidak benar. Baca itu. Ya. Kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Tapi Allah yang bersama aku, dia yang bersaksi tentang diriku. Karena ada di dalam Taurat, kesaksian 2 orang sudah selesai. Tentang kerasulan. Orang Farisi kan suka banget nanya-nanya, mana saksimu, mana saksimu? Yesus menjawab, kenapa harus ada saksi manusia? Begitu. Tapi kalau yang dimaksud Yesus berkata, kamulah saksi-saksiku, maksudnya apa? Sama seperti Nabi Muhammad. Kalian berbaiat kepadaku. Apa baiatnya? Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berzina, tidak boleh ini. Artinya apa? Nanti umatnya Nabi Muhammad juga sudah bersaksi bahwa ini Nabi telah menyampaikan semua kabar yang diberikan. Sama Yesus juga begitu. Muridnya menjadi saksi bahwa segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Bukan saksi bahwa dia adalah Rasul. Tapi saksi bahwa dia sudah menyampaikan firman-Nya. Begitu. Silakan Kanelo. Iya, jadi untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Nanti sebentar saya tanya lagi. Boleh, silakan yang lain mungkin. Dan ini nih. Iya, kalau kita lihat di sini yang lucunya teman-teman Kristen suka selalu meminta saksi manusia. Saya bingung, kenapa umat Kristen selalu minta saksi manusia? Dalam Yohanes pasal 2 nomor 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia gitu. Berarti kalau Tuhan sudah tahu bagaimana manusia, nggak perlu manusia bersaksi gitu loh. Jadi ini yang saya bingungkan. Kenapa umat Kristen selalu mempertanyakan saksi tentang Nabi Muhammad? Ada tidak standarisasi seorang nabi itu dalam kitab kalian tertulis bahwa kualifikasi nabi dalam iman Kristiani adalah salah satunya harus ada saksi mata yang menyaksikan dia diangkat jadi nabi. Coba. Kalau nggak ada kenapa harus pakai saksi gitu? Siapa yang ngajarin itu? Gitu. Oke, kalau Bang Kanelo istirahat saya angkat dulu beberapa orang. Saya nggak tahu mana yang orang Kristen nih. Ya, coba saya angkat selfie Maulita. Saya nggak tahu ya. Yang mana yang Kristen.
Selfie Maulita, muslim non muslim? Halo? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih sama Yunus, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita naikin yang lain biar Pak Herman dan Kanelo standby dulu. Halo Yunus. Kau nih udah lengkap itu, padat, jelas, mantap. Oke, kita naikin yang non muslim di typing di bawah, saya nggak tahu soalnya terlalu banyak yang minta naik. Yang Kristen aja yang naik dulu ya, yang muslim nggak usah naik dulu ya. Nggak tahu nih yang mana ini. Uni, saya di sini dulu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, kan ada satu slot itu buat non muslim, tapi saya nggak tahu Tadi mana yang teman-teman yang ini yang tekan satu dong, biar saya yang jambak aja deh, yang Kristen tekan satu yang mau naik. Yang Kristen yang mau naik tekan satu, biar saya jambak. Nggak bisa saya tuh. makanya saya di atas soalnya tadi sinyal Uni oren-oren itu. Takutnya Uni Ya, jatuh ombak. Oke. Yang satu ya. Yang satu. Oke, smile. Muslim non muslim? Ya, silakan. Muslim non muslim? Oke, main-main ya. Gak usah main-main lah. Banyak yang minta naik, tapi saya nggak tahu mana yang non muslim, yang non muslim yang ada di antrian ketik satu. Ketik satu. Teman-teman yang muslim hati-hati typingan bulan Ramadan ya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban, hati-hati. Mana nih? Mana? Coba satu, Suwong. Ya, Suwong. Halo. Halo, salam. Ya, Salam. muslim ya, non muslim ya, non muslim. Salam. Ya nggak usah sering kali nggak, Pak. Iya, Kristen ya. Dengar ya. Saya enggak punya agama ini. Hah? Nggak punya agama? Nggak punya agama. Saya enggak terikat agama. Oh, kalau ini bagian saya. Kalau ini bagian saya. Oke, gimana ini Pak Suwong? Iya, mau tanya tentang ada yang Islam itu kan syahadat dulu ya, syaratnya ya. Iya. Asyhadu alla itu ya. Ilaha illallah. Enggak. Ini Anda naik ke sini menanyakan saya itu untuk apa, Bang? Untuk Pak? Ya, supaya saya tahu agama itu. Makanya saya naik. Enggak. Nah, saya tanya dulu, Anda ini ateis atau Anda ini yang sejenis-jenis lah? Apa-apa ini? Saya ini tidak tahu agamanya, apa yang harus saya ikutin, yang benar. Makanya saya mau tanya, syaratnya kan biarkan mungkin dia niatnya baik, kita serahkan sama Kak Uni biar dapatkan edukasi soal netizen di bawah. Pak Suwong kalau ingin bertanya secara baik, ingin mengetahui agama, maka bertanya dengan kondusif. Silakan sama Kak Uni biar nanti dijelaskan. Ya, Pak Suwong mau tanya apa? Iya, syaratnya masuk Islam itu kan satu syahadat ya. Enggak, Pak, bukan itu dulu, Pak. Bapak tidak mungkin bisa ke tahap syahadat kalau Bapak tidak memiliki akal. Jadi syarat menjadi Islam itu sebelum mencapai taraf bersyahadat,
dan dikenai syariat, kemudian suci, itu harus berakal dulu. Ciri-ciri seseorang itu berakal bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana Tuhan, mana manusia, mana laki, mana perempuan. Jadi harus berakal dulu. Maksudnya gimana? Oke. Bapak tahu arti akal nggak? Akal itu ya tahu. Akal kan Apa? untuk pekerjaan. Akal itu untuk membuat kopi Cangkul supaya itu enggak. Pak. Itu untuk kerja itu cangkul. Akal itu apa? Apakah benda, nama makanan, nama sifat, nama orang, atau apa? Menurut Bapak? Ya, menurut saya akal itu untuk dipakai untuk membuat kopi supaya enggak pahit dikasih Oh, gula. gula itu maksudnya. Itu akal. Oh, berarti akal itu manis rasanya. Iya, macam-macam tergantung kita memakainya. Kalau Nah, untuk jadi sebelum Bapak caranya masuk Islam, saran saya Bapak cari tahu dulu apa arti akal. Bapak cari tahu dulu Bapak ini punya akal atau enggak. Caranya Bapak berarti berkaca dulu. susah banget Tak ya ajar untuk kan masuk dari Islam. Gosek no. Nek jenengan kan kepengen tahu piye carane nek arep mlebu ning Islam ki piye. Nggih. Tak kandhani. Sebelum Anda bersyahadat, Anda harus punya akal dulu. Loh, akal memangnya itu saya enggak apa? punya akal, Bang? Lah, iya bisa jadi. Kan kita nggak tahu, makanya kita harus tahu Anda ini bisa nggak bedain mana gula mana garam. Ya tahu lah, kalau gula kan manis, garam asin. Nggak semua yang manis gula loh. Saya juga manis, emang saya gula. Dari mana manisnya? Dari ujung Monas lah. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet manis saya. Tidak Kalau semua pakai yang manis itu gula. manis. Ya, madu itu juga manis, bukan gula. Ditanyakan kan gula sama garam tadi, kenapa ke Lah, madu? katanya kalau yang manis-manis itu gula. Coklat juga manis bukan gula. Ya, madu yo manis kan itu gula. sama gitu. garam. Nah, ini Ya, buktinya. kayak Anda nggak gula bisa dulu dikasih tahu tentang syahadat. Orang antara gula sama garam aja nggak bisa bedain. Nanti kalau garam apa? Yang asin adalah garam upil ya asin. Nah, nanti dikirain upil garam lagi sama kamu ini. Makanya sebelum Anda bertanya tentang syahadat, Anda harus berakal dulu. Karena ini kajian tingkat tinggi. Saya ini apa enggak punya akal? Loh, Orang kan saya nggak nuduh Anda punya akal atau tidak. Maaf dia. Dalam Islam itu, ketika kita berbicara, bukti seseorang itu Islam berakal. Itu apa sih maknanya Islam itu? Kok harus ribet-ribet itu? Siapa yang ribet? Apanya yang ribet Islam? Itu harus ditanyakan akal. Saya bisa naik motor kok enggak punya akal bagaimana? Apa enggak ODGJ, Pak, maaf Pak, orang dalam gangguan jiwa yang terbiasa naik motor, dia bisa naik motor juga loh Pak. Tapi kemampuan berpikirnya nggak ada. Saya ini gangguan jiwa saya ini. Loh, kok ngerasa gitu Pak? Saya nggak nuduh Bapak, Bapak jangan baper dong. Saya kalau diskusi sama laki-laki yang masih memiliki sifat feminis, saya nggak bisa nih. Kalau Bapak gampang tersinggung gitu nih susah Pak. Soalnya kalau kebenaran itu nggak memikirkan perasaan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, syarat pertama menjadi orang Islam itu harus berakal. Ya, ciri-ciri seseorang itu berakal adalah dari apa yang diucapkan. Dia mengerti nggak dengan apa yang diucapkan? Contoh, apa arti akal menurut Bapak? Akal itu ya untuk bekerja, untuk cangkul itu untuk bekerja nggak Pak? Cangkul itu untuk bekerja nggak? Berarti itu akal. Itu kan akal. Mencangkul itu juga akal. Kalau tidak punya akal kan tidak bisa mencangkul. Pak, orang ODGJ ya bisa nyangkul loh Pak, kalau cuma sekedar nyangkul. Belum tentu. Nah, mohon maaf ya, enggak, mohon maaf, saya tidak mau merendahkan hamba Allah di sini, ya ciptaan Allah. Saran saya Bapak pelajari dulu ilmu hakikat, jangan esensi. Begitu, jangan dikira saya ini tidak punya akal. Orang saya etikat Bapak. Enggak, saya enggak, Pak, saya tidak pernah mengatakan Bapak dari tadi enggak punya akal. Saya hanya menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana supaya masuk Islam. Wallahi Pak, saya ini bukan menjawab karena saya benci sama Bapak, saya enggak kenal Bapak. Dalam Islam itu, Islam enggak apa-apa lah. Saya cari saya nggak mampu memasukkan orang masukin Islam, ngapain? Nggak ada, saya nggak ada tanggung jawab masukin orang ke Islam Pak. Nabi saya aja nggak mampu memasukkan pamannya orang jadi Islam. Aja kan saya tanya syahadat itu. Saya kan jawab.
Kok Bapak tersinggung? saat Masalahnya itu? apa? Enggak, Bapak tersinggung ini kenapa? Ada apa? Bapak punya masalah Ya, apa? masa saya dikatakan tidak punya akal? Enggak, saya nggak bilang Bapak Aneh. nggak punya akal loh. Saya bilang begini, syarat masuk Islam Tapi- itu harus punya akal. Ciri-ciri Nah, orang memangnya saya berakal nggak bisa punya akal. membedakan mana. Lah, ya saya nggak tahu loh Pak. Kan saya nggak nuduh Bapak. Bapak jangan inilah, jangan Saya ini kan Bapak. punya itikat baik. Saya mau masuk Islam karena ini bulan puasa. Iya, harus Kenapa berakal, dibilang nggak Pak. punya akal? Memangnya saya tidak punya akal apa? Ya saya nggak tahu. Bapak punya akal? Loh, kamu kan mengatakan harus punya akal. Saya ini punya Memang. akal loh. Oke. Apa Memangnya itu tahu arti dari akal mana? tadi coba? Saya nggak Bapak punya bilang akal. akal itu adalah alat bekerja. Pak, kalau alat bekerja itu salah satunya Bekerja itu kalau tidak pakai akal apa bisa kira-kira? Pak, ODGJ Orang itu sini- punya akal nggak? Orang 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 ODGJ sini. itu orang pintar. pintar beda, Pak. Pintar tuh nggak ada Ya harus kaitannya pakai dengan akal. Masa orang pintar tidak pakai akal? Bikin tower aja 20 meter bisa kok tidak punya akal Pak, gimana? saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, maksud saya menjawab itu adalah Bapak mengatakan, wah kalau Islam itu syahadat, siapa bilang kalau cuma tinggal syahadat, Pak, banyak orang Kristen yang bisa meniru-niru kata syahadat kok langsung jadi Islam dia. Tidak. Islam itu yang adalah saya dengarkan begitu. Bapak tuh maunya apa? Udah Bapak maunya apa? Bapak maunya apa? Ya maunya tahu Tahu apa? agama Islam, mau tahu agama Islam kenapa sih? Ribet betul Kenapa, orang tanya saja kok harus punya akal. Ya memang harus Memangnya punya akal. Masa kalau nggak punya akal, masa mending saya ngomong sama ODGJ lah, Pak. Mana sih, Pak? Memangnya saya ini tidak Begini punya nih. akal. Ini Ya, mana kalau saya ada tahu. orang kayak gini nih, biar saya aja. Gini Pak akan maju. Pak Le, nek munggah arep teko di Semauri yo meneng. Ojo sok tahu, mudune ning sore lah. Ngisi-ngisi. Bukan saya tahu, orang dibilang tidak punya akal. Mudun. Nah, Mudun. kalian ini. Ora mudun. Tahun jali Saya pacul. nggak pernah bilang Bapak ini nggak punya akal loh. Kok Bapak malah stromen gitu sih, Pak? Bapak logical fallacy loh, Pak. Saya nggak pernah bilang Bapak nggak punya akal. Saya bilang syarat Betul. menjadi Islam. Bapak, Saya ini sudah punya kalau saya akal. ya udah, kalau begitu Bapak harus bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Betul? Nah, apa arti Tuhan menurut Bapak? Menurut Bapak arti Tuhan apa? Tuhan itu sesembahan manusia. Berarti yang semua yang disembah. disembah itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan banyak. Kalau Allah ya itu beda. Kalau Tuhan Allah itu Allah itu kata-kata apa, Pak? Tunggu, kata-kata Allah ini kata-kata apa? Saya nggak pernah dengar kata Allah nih, Pak. Allah ini apa nih? Allah itu adalah ucapan yang Allah itu kalau dipertoret. di Islam itu kan katanya Nggak alif ada, lam Pak. Nggak lam ada. ha. Orang Islam nggak kenal Allah, Pak. Orang Islam nggak kenal Allah. Sorry, Bapak salah. Orang Islam nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kita kenalnya ilah Tanya, dan saya Allah. tanya apa itu Allah itu, yang mana Allah itu? Nah, kan? Ini kan bukti Dia kalau udah Bapak nggak bohong. berakal kan? Bapak Dia udah penipu bohong kayaknya tadi nih. di awal dia Bapak naik. itu dia Salon, ngomong salon, bohong. salon. Pak, Gimana udah sih? Pak, nggak saran saya, mending Bapak belajar ini bikin keramik yang bagus. Mana tuh Bapak, ya Bapak fokus aja sama kerjaan Bapak lah, bikin tower gitu. Nggak usah ikut-ikut debat lintas agama lah Pak. Kalau Bapak ingin tahu tentang Islam, Bapak belajar kepada ulama, belajar dulu dari awal tuh. Apa beda Tuhan manusia, apa bedanya ayam dengan bebek, gitu dulu Ya Pak. manusia ini hamba, kalau Tuhan itu yang disembah. Tuhan itu yang disembah. Berarti semua yang disembah itu adalah Tuhan. Ya tergantung persepsian dia masing-masing. Nggak ada Pak, Tuhan Islam nggak tergantung Pak. Tuhan Kristen ya tergantung. Ya kan agama kan banyak. Tuhannya orang Kristen Yesus yang disembah. Nah, berarti itu Tuhannya Tuhan orang- semua itu. Berarti semua yang Allah disembah itu. adalah Tuhan. Ya menurut saya begitu, orang saya tidak tahu agama. Menurut Makanya Bapak. saya ini kan Makanya saya kasih tahu Bapak supaya Bapak bisa menelaah jawaban saya. Bapak harus mengerti dulu apa arti Tuhan, apa arti ayam, bebek, galak, garam, gula, perempuan, laki, terus tahu dulu. memangnya saya tidak tahu apa, semua itu tahu saya. Udah. Garam Susah artinya apa betul. coba? Garam itu apa? Garam Yasin. Upil saya asin, Mbak. Garam kah itu? Loh, yang ditanyakan garam apa upil?
Bapak mengatakan, ini buktinya Bapak itu enggak belajar, enggak mau belajar. Garam apa? Yang asin. Upil saya asin nih. Ingus saya juga asin, pernah ketelan dulu tuh. Makanya Bapak belajar dulu, nggih, jangan yang kene iki lho, iki berat urusane nih antara ayam karo bebek aja bisa beda. Pertanyaannya garam kok. Udah Bapak menang deh. Saya salah. Saya ini bodoh. Saya ini nggak ngerti. Udahlah Bapak kan. Saya minta maaf lah ya. Iya ya udah. Gini. Saya enggak bilang Bapak. Ya udah Pak, nggak usah ikut-ikut saya lah. Saya kalau muter-muter emang. Ya udahlah, saya muter-muter sendiri aja Bapak nggak usah ikut. Gini Pak Suwong, kalau Bapak ingin menjadi seorang Muslim, Bapak belajar sama ulama dekat rumah Bapak aja ya. Oke. Kami mau diskusi sama non-muslim ya Pak. Bapak belajar dulu aja. Oke? Oke Pak? Semoga Bapak dapat hidayah dari Allah. Semoga Bapak... Pak, saya ini orang bodoh. Gak usah belajar ke saya Pak. Jawab kok. Iya udah. Saya ini emang saya ini agak lain Pak. Gak usah Pak. Di blacklist aja akun saya Pak. Ini gak bener ini bilang gitu aja. Nanti kalau Bapak ketemu saya gak usah dengerin omongan saya deh. Anggap saya aja lah. Saya gak ada di dunia ini. Bapak pokoknya Bapak semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak, diutus kepada Bapak guru-guru terbaik untuk bisa menjelaskan kepada Bapak bagaimana esensi Islam. Oke? Kalau saya kayaknya enggak mampu, saya enggak cocok. Ya, saya enggak cocok. Untuk ngomong sama Bapak enggak cocok. Ilmu saya terlalu rendah di bawah Bapak. Oke? Bapak terlalu tinggi. Apa ini tadi? Apa? Berarti ngomongin apa ini tadi? Tadi ngomongin igus loh, Pak. Ya Ingus keluar terus dari tadi Pak asin lagi Pak. Aduh, ngomongin Ingus lagi. Iya ngomongin Ingus Pak. Dari tadi Pak Ingusku bermasalah terus nih Pak. Pak Bapak bikin tower di mana Pak? Di Bromo. Indonesia. Oh, enggak dulu Bapak aslinya orang mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Saya orang Kaltim. Orang tuanya agamanya apa, Pak? Orang tua saya itu enggak tahu agama. Kejawen itu yang dipahami ajaran Jawa. Oh, kejawen. Bapak pengen masuk Islam. Bapak pengen masuk Islam. Foto Jayonya. Saya ini kan mau tahu Islam, mau meyakini Islam ini bagaimana caranya supaya saya yakin. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Tapi nanti ketika Bapak mandek, Bapak saya turunkan ya. Karena saya tidak mampu menjadi guru untuk orang sehebat Bapak. Saya tidak terbiasa jadi guru. Saya biasanya berguru. Ya. Oke, apa yang ingin Bapak tahu? Coba Bapak tanya. Nanti coba saya jawab. Kalau bahasa saya tidak bisa dipahami, maaf. Mungkin karena kebodohan saya mungkin. Kadang-kadang saya sering kebodohan memang Pak. Bahasa saya tuh kadang nggak dimengerti orang kadang. Ya mungkin keterbatasan saya lah. Ya, nanti saya belajar lagi. Sekarang Bapak tanya tentang Islam. Apa pertanyaannya? Silakan. Ada syaratnya masuk Islam. 1, syahadat. 2, sholat. 3, apa itu ya? Zakat. 4, puasa. 5, haji. Ini yang aku tanyakan itu. Apa pertanyaannya? Ya, syahadat itulah bagaimana caranya supaya saya itu yakin dengan syahadat itu, penyaksian tadi itu. Makanya, ini kenapa saya katakan sebelum kita belajar teorema Pitagoras, teman-teman, kita harus tahu angka 1 huruf A itu. Karena ini akhirnya saya nggak ngejelasin. Oke, syahadat itu Pak bahasa Arab. Artinya adalah menyatakan, mengikrarkan, memberikan persaksian dengan ilmu kita sebagai manusia bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah satu-satunya Rasul. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Begitu Pak, itu syahadat. Cara mengucapkannya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dengan lafaz. Lalu dibenarkan di dalam hati, ditasdik bil qalbu, lalu diamalkan bil arkan, diamalkan semua yang kita katakan bahwa kita percaya kepada Allah, maka harus diikuti apa yang Allah katakan. Begitu Pak, begitu persaksian Pak. Lanjut, pertanyaan kedua. Itu kesaksian. Bersaksi itu kan ada yang disaksikan, makna bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Artinya
Ya, kalau saya Pak, tidak semua kesaksian itu harus melihat dengan mata, Pak. Tidak semua. Buktinya apa? Bapak kalau masuk ke persidangan, sebuah kejahatan di mana di situ ada pencurian. Lalu dipanggillah saksi ahli namanya, Pak. Maka saksi ahli ini, Pak, makanya Pak, saya ini orangnya nggak sabaran Pak. Saya kalau udah muak, saya colok Pak nanti Pak. Tapi maaf Pak, saya nggak mau gitu, saya nggak mau kurang ajar, maaf. Saya anak kecil ya, nanti Bapak tersinggung lagi, maaf. Jadi ketika saksi ahli, makanya dengerin dulu Pak. Saksi ahli itu adalah orang yang memberikan kesaksian bahwa betul orang ini mencuri dengan keahliannya. Apa itu? Dia membaca psikologis atau mindstrea dari orang yang sedang dituduh mencuri, Pak. Dia baca mindstreanya, Pak. Mindstrea itu apa? Dia baca motivasinya. Apakah orang ini sudah terbiasa mencuri atau dia tidak pernah mencuri? Maka bisa jadi dia bukan pencuri tapi tertuduh mencuri. Nah, ini adalah orang yang bersaksi dengan ilmunya, Pak. Ya, itu dia, Pak. Nah, contoh ahli visum itu ketika memberikan kesaksian betul si A ini yang telah menghabisi nyawa korban ini, dia nggak melihat Pak kejadian itu Pak, tapi dia memberikan pernyataan berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Maka seluruh umat Islam ini yang mengatakan Allah adalah Tuhan itu bersaksi dengan ilmunya karena mengamati apa yang Allah ciptakan, bukan melihat Allah Pak. Bagaimana saya bersaksi tanpa melihat? Apa saya harus yakin? Makanya saya bilang tadi, Bapak belajar dulu membedakan akal. Bapak bilang punya akal, tapi Bapak bisa nggak tunjukin ke saya akal Bapak? Coba bentuk akal Bapak kayak mana bentuknya? Bapak ngaku punya akal. Gini nih, kenapa saya pada akhirnya merendahkan makhluk Allah di hadapan saya? Karena kadang manusia itu dari ciptaan sempurna berevolusi jadi kera, Pak. Makanya kadang saya kalau ngomong sama orang, saya percaya bahwa banyak ternyata teori Darwin itu betul. Dikandani bukannya malah terima, dipikirkan, direnungkan, tapi malah mengeyelkan diri. Saya ini bukan orang yang sabar begitu. Perhatikan ya, Anda tadi bilang Anda punya akal. Dikatain nggak punya akal, ngamuk. Tapi pernah nggak lihat akalmu? Giliran Tuhan kau harus lihat. Nah ini bagaimana dikatakan wujud Tuhannya itu wujud dohir. Apa arti wujud? Arti wujud apa? Wujud ya ada. Arti wujud apa? Arti wujud apa? Wujud itu ada. Ada. Zohir artinya apa? Dohir itu ya ada. Nah ini nih. Zohir artinya ada. Yo wes, belajar dulu bahasa Indonesia, turun moga. Aku nggak sesabar itu ya, berdosa aku nanti. Orang tua aku maki-maki nanti di sini ya. Astagfirullahaladzim. Nih aku bilang, jadi orang Islam itu harus berakal. Kalau nggak ada akal, nggak akan pernah jadi Islam. Ketika sudah dijelaskan dengan menggunakan kaidah berpikir, malah bingung. Jangan kau pikir wujud itu artinya bisa kau tengok, kau toel-toel. Kau percaya kau punya akal, tapi kau pernah nggak bisa menunjukkan akalmu kayak mana? Giliran saya kan punya akal, kamu tersinggung, dibilangin nggak punya akal. Kau punya akal memangnya Pak? Punya saya, makanya saya bisa hidup. Mana akalmu bentuknya? Nggak bisa tunjukin. Jadi tolong ya, tolong. Jangan tanyakan rumus teorema Pitagoras sebelum belajar dulu apa X, apa Y, apa A, apa B. Saya nggak sesabar itu. Saya habis buka soalnya. Apalagi yang saya hadapi orang tua. Nggak sesabar itu saya. Saya bukan dosen. Saya ibu dobol, dosen baik online. Dikasih tahu, dia pula yang ngebantah. Ngebantah pakai congortologi. Nggak bisa, bre. Nggak bisa. Saya masih mahasiswi nih. Saya mahasiswi yang kadang suka manjat-manjat tembok, ngacak-ngacak sampah. Saya kalau kesel kadang pengen ngejar kuping. Ya, saya kejar tuh kuping orang-orang tuh. Saya bukan ini nih. Saya bukan nabi loh, ya, bukan nabi. Apalagi kalau saya udah ngamuk, kejar kuping aku. Ini mungkin dulu ama Inyoko mengidam tempe nyapinya guys, semua apanya kedondong kan nyambung. Jadi jalihan dawa injulan nama puan dawa. Tadi jalihan dawa. Orang-orang Paniang.
Sebenarnya orang tuh nggak pengen tahu tuh, cuma pengen berpolemik aja, tapi nggak ngerti. Den gigi aja, den cabui ginjal aja. Sorry kepencet. Saya udah bilang, saya nggak sesabar itu. Ya, kecuali saya masih belajar bersabar guys. Makanya Ramadan ini melatih saya untuk sabar. Ya, terkadang saya nggak sabar gitu. Dijelasin kalau mau ngebantah tuh ya pakai ini lah, pakai ilmu ngebantah itu. Makanya Imam Syafi'i itu betul ya, Masya Allah beliau ya. Semoga Allah selalu mensucikan ruhnya, memuliakan beliau karena ilmu beliau katakan saya kalah menghadapi 10 orang pintar saya akan kalahkan, tapi dia akan kalah malah melawan 1 orang bodoh. Kenapa? Nggak bisa kita. Memaksa orang untuk pintar tuh nggak bisa. Memaksa orang untuk paham, karena memang kepahaman itu hadiah dari Allah. Bagaimana mungkin dia bisa paham? Dia nggak pernah belajar. Nggak bisa. Nggak. Makanya dalam Islam itu tidaklah sama antara orang belajar dengan orang nggak belajar. Bukan berarti ketika kita sudah belajar dan tahu kita harus merasa kita paling benar tuh juga. Sambas 7. Assalamualaikum Alfi. Bang, dikarungin dulu bang, dikarungin dulu, dipentungin. Ya, bang, itu doginya dipentungin dulu bang, dikarungin dulu. Ya, malam bang Sambas. Ya, tadi itu saya dengar perdebatan, dari tadi saya dengar perdebatan itu. Tetapi kalau buat saya itu hanya satu tujuan aja, hanya lain jalan, tapi tujuannya sama aja kalau menurut saya. Tergantung dari orangnya. Apa ini bang? Saya nggak ngerti nih, saya nggak paham. Abang ngomong apa nih? Yang masalah persoalan Bapak tadi itu agama yang kita maksud. Bapak tahu, memang Bapak tahu permasalahan Bapak tadi apa? Tadi saya dengar. Ada hubungan kerabat. Apa coba? Saya belum mengerti substansi obrolan Bapak. Jadi coba jelaskan dulu apa yang Bapak tangkap sehingga Bapak komentari biar saya paham nih yang dikomentari bagiannya mana gitu. Tadi juga saya dengar sedikit. Yang mana? Yang bagian mana? Masalah antara Bapak dengan kamu. Ya, saya nggak punya masalah dengan Bapak itu. Bapak itu punya masalah sendiri. Saya menjelaskan bagaimana dalam Islam itu esensi syahadat. Jadi saya nggak punya masalah. Bapak itu aja yang punya masalah sama dirinya sendiri. Tidak, bukan persoalan masalah tidak baik. Banyak kan masalah, ada masalah bagus, ada masalah tidak baik. Jadi semuanya itu enggak, masalah. maksudnya Bapak ini masuk ke sini mau ngomentari yang bagian yang mana? Saya bingung soalnya. Saya ini enggak, maksudnya mana bukan nih? Bapak mengomentari. Jadi seakan-akan saya hanya bertanya saja masalah apa tadi. Oh, Bapak bertanya. Yaudah, Bapak bertanya silakan. Itu yang saya bilang tadi itu masalah. Teman-teman jangan dibawa bentar-bentar. Yang Muslim, ayolah kita disuruh cerdas loh. Masa orang tadi kalian bilang orang tasawuf? Nggak ada beda antara sufi dengan ODGJ lama-lama nih bagi umat Islam nih. Bahaya nih orang Islam ini. Antum tahu nggak arti sufi itu? Tasawuf itu apa? Ini bahaya nih yang di komal, yang di typing nih. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang diomongkan dibilang sufi. Lama-lama nih ODGJ nanti yang jalan nggak pakai baju, kalian bilang itu sufi. Dia telah menyatu dengan dunia, makanya dia nggak pakai baju. Hati-hati loh. Ya, gitu Sambas. Silakan Sambas. Saya tadi itu hanya saya mendengar sedikit. Makanya yang masalah Bapak dengan di situ, saya bilang itu masalah apa tadi itu. Jadi saya saya bertanya, bukan saya menjelaskan. Cuma bertanya aja. Oke, salam kenal Pak Sambas. Boleh tahu nih Pak Sambas ini agamanya apa? Karena ini kan forum diskusi lintas agama. Di forum ini orang non Muslim boleh bertanya tentang Islam. Mau kejauhan. Ya sebentar Pak. Jangan dipotong dulu biar kita enak ya. Nah, di Komal ini umat non Muslim boleh bertanya kepada umat Islam. Kalau mau diskusi nanti ada saudara-saudara saya, ada Yunus, ada Alfi, ada Kang Dito, ada Bang Mahadewa, boleh diskusi dengan mereka. Kalau saya, kenapa saya tidak meladeni untuk diskusi sama saya? Karena saya kalau diskusi itu butuh informasi dari kalian yang diskusi sama saya. Jadi butuh data. Kalau tidak berdata, saya nggak terima gitu loh. Jadi saya mau ditanya aja. Nah,
mau bertanya, Kak. Persoalan masalah Ada apa? Terpikiran tadi ada seorang Ibu kan Oke, saya jawab. sama Tadi ada akun. Tadi Bukan, kan saya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ya, gini, Bapak itu bertanya esensi syahadat, lalu saya jelaskan. Nah, itulah. Dan Bapak itu tidak paham, memaksa untuk tidak paham, memaksakan pemahamannya untuk dilemparkan ke saya. Saya suruh dia untuk belajar lagi, membedakan antara ayam bebek, Tuhan dan manusia, supaya dia bisa masuk diskusi dengan saya gitu. Ya. Maka itu tadi masalahnya. Apa yang selanjutnya ingin Bapak sampaikan di sini? Silakan. Tapi kalau buat saya ya, kalau orang tidak mengerti kan tidak apa-apa diberikan pemahaman. Jadi ya, orang yang tidak mengerti tentu kan harus bertanya begitu. Jadi berikanlah berikanlah pemahaman bagi orang yang belum mengerti, kan begitu maksudnya. Itu yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan tadi. Terus? Bagus kalau begitu. Itulah yang bagus. Iya, enggak, memang itu yang saya lakukan tadi, Pak. Terus masalahnya apa, Pak? Itu yang bagus. Setuju juga saya kalau seperti itu. Memang begitu tadi. Memang begitu. Umat Islam itu diperintahkan begitu, Pak. Kami harus diperintahkan untuk menyampaikan. Itulah saya katakan, itu bagus. Oke, berarti udah nggak ada problem ya? Oke. Tidak ada. Ada lagi, Pak, yang lain? Tidak ada problem. Cuma ya, maksudnya kalau orang belum mengerti, bagus kalau diberikan pengertian. Begitu. Lain yang mau disampaikan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Uni off cam aja dulu nih, ngelek Uni. Kita udah jelasin tadi, Pak. Ya. Uni ngelek patah-patah itu. Ngelek, ya. Nah, Bapak ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Pak Sambas? Iya. Halo, Pak Sambas. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Pak? Tidak, cuma bertanya Bapak juga. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Anda sudah, soalnya kan arahnya situ bagus, jadi tidak perlu lagi saya sampaikan dan tidak perlu lagi mau dibenahi karena saya kan setuju penyampaiannya Mbak begitu. Artinya bagus begitu. Cuma saran berarti nggak ada lagi yang mau disampaikan. Cuma saran saya sedikit tadi, berilah pengertian yang orang belum mengerti, itu aja. Pak, itu tugas kami di sini, Pak. Kami hadir di sini memberikan pengertian kepada orang yang nggak ngerti, Pak. Itu tugas kami. Makanya saya suruh bertanya, kan? Di sini forum tempat non-muslim bertanya. Tapi saya bukan budak. Saya bukan pembantu. Saya bukan orang yang bisa disuruh-suruh. Tidak begitu. Saya berbagi informasi. Kalau ada orang yang tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, lalu membantah. Bentar dulu, Pak. Ini saya sabar, Pak. Ini diskusi lintas agama, di mana tugas kami menjelaskan, ya. Kalau ada orang yang sudah dijelaskan, ya, tunggu dari tutup ini. Ya, ini bukan tugas kami untuk membuat dia paham, Pak Sambas. Iya, betul. Karena di sini saya tidak bertanggung jawab untuk orang paham. Oke? Gitu. Iya. Ada lagi Pak Sambas yang mau disampaikan biar kita lanjut diskusi? Tidak, cuma ya saya itu bukan saya mau menyampaikan sama Ibu, saya hanya bertanya saja. Karena menurut saya. Oke, udah saya jawab. Ada lagi nggak, Pak? Nggak, maksudnya kalau Bapak sudah selesai saya turunkan karena banyak yang mau di bawah. Oh ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Mbak. Oke, muslim gande? Ya. Ganden mania. Halo Ganden mania. Halo. Alfi sapa dulu Alfi. Mau dinaikkan dulu. Sapa dulu Alfi. Bang Ganden monitor, selamat malam. Ganden mania, panggilan pertama. Ganden mania, panggilan kedua. Ganden mania, panggilan ketiga ngopi deh nih. Miguel. Udah ada belum teman-teman di bawahku atas nama Miguel?
Biasanya di Ini aku udah tuh, lihat sih. iya biasanya di kita udah nih, tapi di host sama di audiens di bawah nggak kelihatan. Gitu. Miguel, oh udah ada. Miguel, panggilan kedua Miguel. Waalaikumsalam. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini Bu. Ya, Miguel dulu. Silakan Miguel. Bentar, Bang Chester. Gantian dulu. Oke. Miguel dulu. Ada lagi. Oh, Bang Miguelan nyimak nih. Di bawah aja Bang ya, izin Bang ya. Kita kasih kursi dulu Bang. Oke. Ya, Bang Chester, Iya. silakan. Ini mau sekedar tanya aja, perbedaan antara sufi dan salaf itu bagaimana begitu? Ya, begitu aja pertanyaan saya. Pengen lebih jelas aja Ya, gitu maksudnya. salaf itu artinya ulama terdahulu, ya. Oke. Iya, salaf itu artinya ulama terdahulu. Sufi itu sebenarnya istilah yang baru muncul setelah Rasulullah tiada. Merujuk kepada orang-orang yang kalau kita lihat dari bahasa filosofi dari kata teosofi atau filosof ya, pecinta kebijaksanaan begitu ya. Iya. Mungkin begitu ya, walaupun ada yang mengatakan etimologi dari kata sufi itu dari kata apa? Orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat kemudian meninggalkan dunia, kurang lebih seperti itulah ya. Ini beda. Salaf itu ulama-ulama terdahulu. Oke, sekedar bertanya aja, sekedar pengen lebih ngerti aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musang hitam tuh Oten tuh katanya. Uni kok ngelek-ngelek Saya suaranya Oten patah-patah. katanya. Signal Uni jelek. Iya, signal Uni kurang bagus itu. Tes. Udah, coba narasi dulu nih. Tes. Enggak nih, handphonenya masih ini, handphone bermasalah nih. Ada nggak moderator yang bisa naikin nanti? Afi moderator? Enggak. Ini Bang Joker. Coba Uni naik pakai akun satu lagi lah nih, handphone bermasalah nih. Alfi enggak moderator di sini. Naik aja, masuk aja nanti saya pakai akun satu lagi aja. Ada. naik aja ya. Masuk lagi Bang nanti Yunus saya naikin. Ada. Bang Yunus ada tuh akun dia. Saya turun dulu ya. Turun dulu. Siap, Uni, siap. Bang Yunus, gimana kabar Alfi Bang? Sehat? Kabar Kang Dito sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Saya sakit pinggang saya nggak sehat, saya sakit pinggang. Pinggang Alfi. Itu butuh ini tuh. Itu butuh diurut pakai minyak narwastu itu. Minyak urapan itu narwastu ya. Iya. Itu kau ini pakai akun yang mana ya? Biar jadi Mesias dong aku. Itu tuh. Riva mau 17. Riva mau 17. Langsung minta, ini ada nih up. Aku naikin. Minta permintaan, akunnya privat. Ntar aku naikin dari permintaan aja. Sabar ya. Private akunnya. Kalau private nggak bisa Bang. Cuman host yang bisa naikkan akun private itu. Enggak, kalau dia minta permintaan bisa. Bisa, tapi cuman host yang bisa naikkan akun private di tombol tamu. Moderator nggak bisa naikkan akun private. Bisa nih, ada, bisa ada. Oh, berarti nggak akun private itu. Enggak, tadi aku pencet fotonya nggak bisa. Tersembunyi tempat mintanya. Ada musang hitam nggak di bawah minta naik Bang Yunus? Itu Kristen kan? Ada musang hitam tuh. Ini masih ini enggak? Masih patah-patah enggak sih? Udah. Enggak, aman. Udah merdu, udah mulus. Dia pakai data. Pakai data. Saya naikin satu-satu aja ya, biar apa namanya? Biar teratur ya. Kenapa Islam tidak boleh naik? Bukannya nggak boleh teman-teman. Kita ada keramaian di atas. Atau ada teman-teman Muslim yang mau naik, Alfi di bawah aja.
Enggak, gini. Yang Islam boleh naik asal memberikan edukasi, memberikan literasi, menjadi narasumber, boleh. Yang Islam boleh naik asal menjadi narasumber. Kalau hanya bertanya, nah ini yang saya tidak mau. Kenapa? Saya nggak mau jadi memberi ilmu kepada sesama muslim karena saya masih belajar. Kalau mau tanya-tanya tentang agama Islam ya belajar sama ulama ya. Gimana Bang Fanuel? Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, Abang Jumatan mingguan Bang? Saya tidak Jumatan, tidak mingguan, saya penghayat. Oh, jangan Bang Yunus, Abang tidur aja Bang Fanuel. Penghayat ini apa ini? Penghayatnya apa ini Bang? Tradisional. Iya, nggak usah lah. Enggak, maksudnya enggak, biar dulu. Penghayat ini maksudnya tradisional ini maksudnya apa Bang? Coba jelaskan dulu Bang biar kita tahu. Menarik ini. Leluhur kami apa memang dari Parmalin ya? Bukan Marapu. Kajawen. Marapu ya, itu mirip, agama dari mirip itulah leluhur. Marapu itu dari timur. Oh, keyakinan Marapu ini punya Tuhan ya? Ya ada. Cuman kami pemahamannya agak kalau beda. nama Tuhannya apa Bang? Ya nggak apa-apa, kita berbagi knowledge aja biar kita kan sama-sama tahu ternyata ada keyakinan seperti ini gitu. Ngobrol aja lah, nggak apa-apa. Tuhannya namanya apa Bang? Ya Marapu itu, Marapu. Oh Marapu itu nama Tuhan. Iya. Ada yang bisa dibagi Bang di sini? Ada yang mau dijelaskan mungkin? Nanti kalau seandainya enggak, mungkin ada yang mau ditanya mungkin. Ya kami Marapu itu semacam entitas lah, entitas yang memang tidak bisa kami jelaskan, semacam entitas tertinggi yang memang tidak bisa kami jelaskan, tidak bisa kami hanya merasakan, kami hanya menghormati, tapi tidak bisa ini. Oke, paham. Ya, yang kami sebut Marapu. Ya, ada yang mau didiskusikan, Bang? Ada yang mau ditanyakan? Baik.